Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rashid. Saya akan membahas sistem religi yang terdapat di Provinsi Aceh. Provinsi Aceh dikenal sebagai daerah dengan penerapan syariat Islam yang kuat di Indonesia. Mayoritas penduduknya beragama Islam, dan Islam menjadi sistem religi utama di wilayah ini. Aceh juga dikenal sebagai Serambi Mekah karena peran historisnya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Sukmawardana. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem organisasi kemasyarakatan yang ada di Aceh. 1. Gampong atau desa dan mukim. Gampong adalah unit pemerintahan terkecil di Aceh, setara dengan desa di daerah lain. Mukim adalah kumpulan beberapa gampong yang dipimpin oleh imam mukim yang berperan dalam urusan adat dan agama. 2. Lembaga adat. Tuha Peut. Tuha Peut adalah dewan yang berfungsi sebagai penasihat dan pengambil keputusan dalam pemerintahan gampong. Tuha Lampan. Tuha Lampan adalah dewan yang membantu mengatur kehidupan sosial dan adat dalam masyarakat. 3. Lembaga keagamaan. Meunasah. Meunasah adalah tempat ibadah sekaligus pusat kegiatan sosial dan pendidikan Islam di tingkat gampong. Dayah atau pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang mengajarkan ilmu agama dan kehidupan sosial. 4. Lembaga pemuda dan perempuan. Pemuda Gampong. Pemuda Gampong adalah sekelompok pemuda yang berperan dalam kegiatan sosial budaya dan olahraga. PKK persingkatan dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, adalah organisasi yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem pengetahuan yang ada di Aceh. 1. Pengetahuan agama dan adat. Islam menjadi sumber utama pengetahuan di Aceh. Diajarkan melalui dayah, pesantren tradisional, dan meunasah sarau desa. Majelis Adat Aceh (MAA) berperan dalam menjaga dan mengembangkan pengetahuan adat masyarakat. 2. Pengetahuan pertanian dan kelautan. Sistem pertanian di Aceh menggunakan Kejren Blank, yaitu lembaga adat yang mengatur pengairan sawah dan pertanian. Nelayan Aceh menggunakan pengetahuan tradisional menangkap ikan, yang diatur oleh Panglima Laut, termasuk aturan adat terkait musim tangkap. Assalamualaikum, saya akan membahas bahasa yang terdapat di Aceh. Bahasa Aceh, bahasa utama yang digunakan oleh etnis Aceh, termasuk dalam rumpun bahasa Melayu Polinesia, memiliki dialek yang sedikit berbeda di berbagai daerah. 2. Bahasa Gayo, digunakan oleh suku Gayo yang tinggal di daerah dataran tinggi seperti Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Gayo Lues. Berbeda dari bahasa Aceh, lebih dekat dengan bahasa Batak. 3. Bahasa Alas, dituturkan oleh suku Alas di Kabupaten Aceh Tenggara. Memiliki kemiripan dengan bahasa Gayo, tetapi tetap memiliki ciri khas sendiri. 4. Bahasa Kluet, digunakan oleh masyarakat Kluet di Kabupaten Aceh Selatan, berasal dari rumpun bahasa Batak. 5. Bahasa Tamiang, dipakai oleh masyarakat suku Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang, merupakan bagian dan rumpun bahasa Melayu dan mirip dengan bahasa Melayu di Sumatera Utara. 6. Bahasa Indonesia, digunakan sebagai bahasa resmi dalam pemerintahan, pendidikan, dan komunikasi antar etnis. Bahasa di Aceh menunjukkan kekayaan budaya dan etnis yang ada di provinsi dengan pengaruh dari rumpun Melayu, Batak, hingga Polinesia. Lalu saya akan menjelaskan kesenian yang terdapat di Aceh. Ada tari, yaitu tari saman, tari sedati, tari likopulo, tari lawat, tari ratoh due. Dan ada sastra Aceh, hikayat perang sabi atau hikayat perjuangan, hikayat malam diwa atau cerita rakyat, dan pantun Aceh. Aceh memiliki lagu, ada lagu Bungung Jempa, Lembah Alas, Anak Yatim, Tawar Sadenge, dan Salem. Berikut adalah paduan suara yang menyanyikan lagu Bungung Jempa.
Fajril. Saya akan menjelaskan tentang arsitektur yang ada di Aceh. 1. Arsitektur tradisional rumah Aceh. Rumah Aceh adalah rumah khas suku Aceh yang berbentuk rumah panggung. 2. Arsitektur keagamaan Masjid Raya Baitur Rahman, Menasah, Daya, pesantren tradisional. 3. Arsitektur istana dan benteng. Istana Kesulitan Aceh, Benteng Indrapatra. Tradisi upacara adat di Aceh berbentuk adalah beberapa tradisi upacara adat yang masih dilestarikan. 1. Upacara kelahiran, berusia upacara akikah dilaksanakan ketika bayi berusia 7 atau 14 atau 21 hari, ditandai dengan pencukuran rambut bayi dan penyembelihan kambing sesuai ajaran Islam. Bayi diberi madu atau air jam-jam sebagai simbol harapan agar menjadi anak yang soleh. 2. Upacara perkawinan, dikunin lamaran, pihak keluarga lelaki datang ke rumah calon pengantin perempuan untuk melamar. 3. Upacara kehamilan, tingkeban upacara 7 bulan untuk mendoakan kecamatan ibu dan calon bayi, dilaksanakan dengan doa bersama dan bersujud ibu hamil. 4. Upacara kematian, kaundi mate, kematian, tradisi tahlilan dan doa bersama setelah seseorang meninggal, dilakukan pada hari ketiga, ke-7, ke-40, ke-100 dan ke-1000 setelah kematian. Upacara adat keagamaan, dari Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi dengan kunci dan pembacaan salawat di Menasah atau masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas suku bangsa yang berasal dari Aceh. Berikut beberapa suku bangsa yang terdapat di Aceh. 1. Suku Aceh. Suku terbesar dan mayoritas di Aceh, berbahasa Aceh dan mayoritas beragama Islam. Budaya dan adat istiadatnya sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mendiami hampir seluruh wilayah pesisir dan daratan rendah Aceh. 2. Suku Gayo, mendiami daerah dataran tinggi seperti Aceh, Aceh Tengah, Bandar Maria, dan Gayo Lues. Berbahasa Gayo yang berasal dari bahasa Aceh, dikenal dengan budaya kopi Gayo dan seni tari saman. 3. Suku Alas, tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara, berbahasa Alas yang masih berkerabat dengan bahasa Batak, Karo. Mata pencaharian utama adalah pertanian dan peternakan. Berikut beberapa tempat wisata bersejarah di Aceh. 1. Wisata sejarah, Museum Tsunami Aceh, dibangun sebagai peringatan tsunami 2004 dan simbol ketangguhan masyarakat Aceh. Dirancang oleh arsitek Ridwan Kamil dengan desain menyerupai ombak tsunami. Di dalamnya terdapat ruang doa, galeri foto, dan simulasi tsunami. 2. Wisata budaya, kapal PLTD Apung, kapal seberat 2.600 ton yang terdampar ke daratan sejauh 5 km akibat tsunami 2004. Kini dijadikan monumen peringatan bencana dan edukasi. 3. Wisata religi atau agama, Masjid Raya Baitur Rahman, ikon Aceh dengan arsitektur megah bergaya Mughal dan Melayu. Dibangun pada masa kesulitan Aceh dan tetap berdiri kokoh saat tsunami 2004.